Maksudnya kayak aku sering kayak kepergok kayak misalkan dia tuh selalu kontekan sama cowok lain gitu-gitu. Pas banget. Aku juga baru putus juga. Halo Sobat Grit, hari ini adalah lagi main-main bareng sama Kak Jazz. Hi there, halo Sobat Grid, aku Jazz. Ya, ya Kak Jess ini aku mau ngasih selamat dulu nih, Ya. udah rilis single terbarunya Yes, ya. thank you so much ya. Ya, judulnya ini judul terbaru lagunya itu adalah Bagaimana Bisa. Bagaimana Bisa, bener. Oke, Bagaimana Bisa. Boleh diceritain dikit dong Bagaimana Bisa itu tentang apa sih? Jadi sebenarnya Bagaimana Bisa ini mengisahkan tentang percintaan, perselingkuhan, pertikungan, banyak pertikungan. Dimana ini sebenarnya curhatan temen. Tahun lalu itu aku dapat lagu ini, aku langsung bahas soal itu. Lagu ini sebenarnya dia upload di social media. Jadi dia teman aku, Ivan Elden ini one of the musician juga yang aku look up tuh. Tahun lalu dia ngepost cuman di verse doang. Awalnya kayak bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya. Kayak itu aja aku udah kayak, kok nyantol di kuping ini lagu ya. Karena emang Jazz juga sebelumnya nggak pernah ada lagu-lagu galau juga. Akhirnya memutuskan untuk lagu ini untuk menjadi lagu galau pertama gitu. Jadi mengisahkan tentang ini curhatan dia, di mana dia saat itu lagi pacaran, terus tiba-tiba pacarnya hilang terus tiba-tiba di sosial media dia udah posting sama cowok lain gitu. Sakit banget sih. Ya saya kira, aku sempet nanya, lo PDKT kali atau lo yang kepedean mungkin? Enggak, kita pacaran akhirnya. Oh oke, mereka pacaran dan akhirnya jadilah lagu ini gitu loh. Pas banget. Aku juga baru putus juga, terus akhirnya keluar lagu ini. Langsung Bagaimana Bisa. relate ya pas Langsung denger. relate Oke. ya, relate ya. Berarti itu memang pertama denger itu langsung gue pengen lagu ini Iya, gitu ya? aku langsung, ya. Oh, Langsung. ini kan lagu galau pertama nih, ada nggak cerita menarik dalam pembuatan lagunya? Kan memang pertama baru di verse-nya aja kan? Di verse-nya, ya. Nah, untuk lengkap lagunya sendiri itu ada cerita menarik nggak sih di balik pembuatannya? Cerita menarik sih, aku dengan lagu ini tuh kita kerjanya karena lagi sibuk juga kan. Maksudnya Ivannya juga lagi sibuk manggung, si pencipta lagu ini aku juga sibuk juga. Lagi persiapan buat album juga. Nah, yang serunya itu kita kerja by mail gitu loh. Kerja by mail kayak misalkan ini yang produce Astaran sama Handi musiknya. Jadi kita tuh kerjanya by mail. Jadi kayak, oh Jazz, musiknya gimana? Oke nggak? Jadi kita kurangin lagi. Kayaknya ininya kurang deh, harus kurangin. Akhirnya kita langsung masuk ke dapur lapangan, langsung dapur rekaman, langsung nyanyi kita di situ. Langsung rekaman aja. Tapi itu juga salah satu project yang tercepat yang Jazz pernah lakukan sih. Kalau misalkan sebelumnya kan lama, tapi ini cepet sih. Oh, itu 1 hari. baru Satu aku hari. nanya itu langsung Ya. nanya. Oh, 1 hari. 1 hari buat rekaman ya? Buat rekaman 1 hari itu ya kan shift kan 6 jam ya, cuma 6 jam doang. Emang lagunya itu kenapa cepet? Karena sebelumnya kan aku juga udah pernah denger juga. Jadi didengar terus pas satu rekaman juga so far. Oh, kalau misalkan dari pas pertama Kak Jess dengar lagunya, pembuatan lirik tambahannya sampai selesai lagunya itu berapa lama? Sebenarnya yang bikin dia. Jadi aku kalau pembuatan si lagunya aku nggak terlalu tahu ya. Cuman dia sebenarnya mungkin udah cepet sih. Dia bikinnya emang udah lama kayaknya. Emang udah ada semuanya. Dan akhirnya pas waktu dia kirim ke semuanya, Jess, ini udah semuanya. Dan aku nggak ada revisi. Emang aku langsung suka sama refnya juga. Emang bener-bener ngena gitu kalau menurut aku. Ya, kalau misalkan dari rank 1 sampai 10, pengerjaannya kan cukup cepat nih. Ya, Berapa skor yang bisa Kak Jess kasih untuk lagu ini? aku kasih 10. 10. Iya, 10 of 10. Kalau pengerjaannya ya, karena satu aku suka liriknya. Kalau ngomongin pengulangan, aku suka sesuatu yang pengulangan tapi meaningful gitu. Yang kalau menurut aku ngasih 10 sih buat Ivan. 10. Ya. Jadi jangan lupa dengerin karena 10. Coba great. Ya. Yep. Terus juga aku mau nanya nih, ini agak private sih. Ini kan lagunya tentang diselingkuhin, ditikung pula, ya. Padahal ceweknya udah janji mau setia. Pernah ngalamin gak sih? Pernah. Oh, pernah? Pernah. Ya. Itu kapan? Ya, dulu aku tuh pernah pacaran yang pertama kali itu 5 tahun. Cuman ya 5 tahun. Tapi kan gimana di saat itu juga aku 16 tahun dan dia 14 tahun. Ya ngapain sih kalau maksudnya kan
kita ngomongin soal komitmen juga emang lagi ya bocah juga saat itu. Ya jadi dimana pacarku yang pertama itu udah selingkuhnya kayak 5 kali 4 kali gitu loh, tapi cuman kayak masih ya fine aja saat itu. 5 tahun diselingkuhin 5 Iya, maksudnya kayak aku sering kayak kepergok kayak misalkan dia tuh selalu kontekan sama cowok lain gitu-gitu, tapi mungkin nggak pacaran kali ya, tapi kayak flirty gitu kayak udah ya udah. Oh my god, itu apa yang Kak Jess lakuin ketika tahu gitu kan punya pacar tapi flirty sama cowok lain? Iya, dia masih mau aja karena kan nggak pernah pacaran, mau gimana, pertama kali pacaran saat itu, jadi ya emang harus gitu, harus bodoh dulu. Iya asik. Okay. Harus bucin berarti. Pada saat itu bucinnya ya. Kalau sekarang, kalau dapat kejadian yang sama, tinggal sekarang. Langsung ya nggak pakai bagi bu, bye. Ya bye. Ya, tinggal. Okay. Iya. Terus aku mau nanya juga sih, kalau misalkan ini kan aku udah ngeliat musik videonya. Ya, musik videonya. Dan itu kayak tempat Instagram tuh. Yes. Itu benar nggak sih? Itu di mana ya? Itu di mana ya? Itu di mana? Namanya di mana? Oh, nama tempatnya di mana? Udah jadi itu one of the cafe. Thank you buat Mana.Bandung. Ini aku dapat di itu di daerah atas kalau nggak salah. Kalian bisa cek di YouTube, bukan di YouTube, di Instagram Mana.Bandung. Itu tempatnya instagramable banget. Kalian bisa foto-foto di situ, rame yang foto di situ juga saat aku bikin video klip. Itu di Bandung, di atas, daerah atas. Oh, jadi kalau misalkan buat yang belum tahu, tolong dilihat dulu music videonya Kak Jess karena tempatnya keren banget. Keren banget. Terus aku mau tanya juga nih, selain lagi promosi untuk lagu baru, Kak Jess ini lagi sibuk apa aja sih? Aku sekarang lagi persiapan album sekarang. Kalau misalkan bagaimana bisa itu udah bridging ke album. Kalau misalkan sebelumnya cuma ngeluarin single setiap tahun tuh satu, tapi ini sekarang udah saatnya buat album. Jadi bakal rilis di awal 2020 nanti di Maret, di 11 Maret nanti. Berarti nanti 11 Maret 2020 Kak Jess punya album? Yap. Berarti ini udah konsis semua lagu sebelum, berarti total 6 lagu atau akan ada lagu tambahan lagi? Akan ada lagu tambahan lagi. Soalnya kan kalau album itu minimum 8, kalau di bawah itu EP. Bakal masuk dari mata, kasmaran, teman bahagia, katakan, bagaimana bisa, terus lagu-lagu baru selanjutnya. Ya. Oh oke. Jadi nggak cuma 6 lagu itu aja ya, dan akan ada tambahan lagi. Ya, terus aku mau tanya juga dong, ini Kak Jess ada target nggak sih untuk 2020, pengen ngapain gitu di 2020? Oke, di 2020 sih mungkin aku targetnya selain album itu pengen punya konser. Aku tuh nggak berharapnya konser yang gede kayak gimana, enggak. Kalau aku tuh lebih mengharapkan intimate konser gitu sih. Dimana kalau misalkan sebelum ini kan Jazz kan udah nyanyi ke tempat-tempat pensi, mau event apa, tapi tetap bawain cuman 4 lagu sendiri dan selebihnya cover. Karena emang belum ada album juga dan nggak mungkin bawain lagu terbaru. Jadi di mana konser itu orang-orang tuh pada fokus ke jazz ya, tentunya. Fokus jazz buat jazz nyanyiin semua album-album yang ada di situ. Pengennya kayak gitu sih. Oke, jadi Intimate. 2020 yang diinginkan itu bikin konser pribadi, iya. Untuk diri sendiri gitu. Diri ya. sendiri, iya. Dengan bawain lagu-lagunya jazz. Lagu-lagunya jazz sendiri tentunya. Ini sekarang boleh dong dipromoin lagunya yang terbaru, bagaimana bisa? Oke, halo Sobat Grid, aku Jazz. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu terbaru aku Bagaimana Bisa di seluruh digital platform, udah ada di Jujuk, Spotify, iTunes, dan video klipnya juga udah bisa ditonton di Jazz Vivo. Yeay. Yes. Thank you Sobat Grid Thank udah you, nonton. Sobat Grid. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.